Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah alamin. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Riyadhus Shalihin ya di saat mungkin waktu-waktu longgar ya justru malah paling longgar ya malam Ahad, malam panjang ya malam yang ya banyak orang pengennya istirahat ya. Tetapi namanya belajar justru paling nikmat kalau kita lakukan di waktu longgar karena lebih bisa masuk, kita sedang longgar-longgarnya, hati kita juga longgar, pikiran kita juga longgar sehingga pemahaman kita juga akan semakin mudah untuk memahami kitabullah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan di bab berlomba dalam kebaikan. Ini hadis yang terakhir ya kemarin. Masuk ke hadis yang terakhir. As-saminu yang ke-8. Anhu darinya ini adalah dari hadis yang sebelumnya itu adalah dari sahabat Abu Hurairah. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Hunain. Beliau bersabda pada hari Hunain. Hari Hunain itu perang Hunain, bukan Hunain, Khaybar. Ya, saya salah baca, Khaybar. Qala yauma Khaybar. Lau tianna, sungguh aku akan memberikan benar-benar hadhihi raya, bendera ini, rajulan kepada seseorang atau kepada laki-laki yang yuhibbullah wa rasulahu, yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullah, Allah akan memenangkannya ala yadehi atas tangannya. Maksudnya dengan sebab kepemimpinannya dia akan menang, dimenangkan oleh Allah. Qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini karena ada perkataan sungguh akan diberikan bendera itu kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pada hari Khaybar, perang Khaybar. Ini sahabat Umar bin Khattab kemudian berkata, Ma'ahbabtu al-imarah, tidaklah aku mencintai kepemimpinan, ila kecuali pada yaumaidin, pada hari itu. Jadi sahabat Umar itu gak suka kepada kepemimpinan, gak suka jadi pimpinan, kecuali pada hari itu. Kenapa? Karena ada rajulan yuhibbullah wa rasulah. Ya, nanti akan diberikan kemenangan kepada orang yang pegang bendera itu, yakni orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, dia berharap dirinya itu. Gitu. Fatasawartu laha rojaan. Maka fatasawartu aku meninggikan, ya, jadi dirinya itu dimajuin, ditinggikan gitu ya, agak ditonjolkan gitu ya. Laha padanya. Rojaan berharap an ada Allah bahwasanya an uda Allah bahwasanya akan dipanggil padanya. Jadi sengaja menonjolkan diri agar nantinya ditunjuk gitu. Fada'a, tetapi Rasulullah SAW itu memanggil ya Ali ibn Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata yang disebut orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyaha, maka Rasul memberikan bendera itu kepadanya. Waqala, dan beliau bersabda, amsi, berjalanlah, wala taltafid, dan jangan noleh lagi,
Hatta sehingga yaftahillahu alaika, sampai Allah memenangkan atasmu. Jadi udah berangkat, jangan tolak-tolak lagi sampai Allah menangkan kamu. Fasaro Aliun, maka Ali berjalan syai'an, beberapa langkah. Suma wakofa, kemudian berhenti. Walam yaltafit, tapi tidak noleh. Gitu ya. Jadi ketika jalan terus berhenti tapi nggak noleh. Karena Nabi melarang jangan toleh-toleh lagi. Gitu ya. Fasaroho, maka dia berteriak. Ya, soroho itu berteriak. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alamada, atas apa uqatilunas, aku berperang kepada manusia atau memerangi manusia. Kola, bersabda Nabi, ini Nabi jawab, qatiluhum, perangilah mereka, hatta yasyhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tiada ilah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Faidha fa'alu dzalik, maka apabila mereka orang-orang Khaybar itu, orang-orang yang berada di benteng Khaybar itu sudah berbuat itu, faqat mana'u minka, maka sungguh mereka telah mencegahmu dima'ahum, harta-harta mereka, artinya sungguh mereka telah terjaga gitu ya, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, ya, illa bihaqqiha, kecuali ada hak. Hak di situ adalah ada hukuman. Jadi kalau ada hukuman melanggar, ya akan diambil darah atau hartanya. Wahisabuhum, dan hisab mereka Allahi, terserah kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim, hadis sahih. Fatasawartu, maka arti tasawar itu huwa bisin muhmalah. Bisinil muhmalah itu sin yang tidak ada titiknya. Jadi sin bukan shin. Ya. Ai sabtu mutatolian. Jadi dia itu menunjukkan tolian itu muncul gitu. Jadi saya akan serahkan bendera ini kepada yang cinta Allah dan Rasulnya. Itu beliau itu nonjolin diri gitu. Biar ditunjuk maksudnya gitu ya. Nah ini hadis tentang perang Khaybar. Jadi saya kasih latar belakang perang Khaybar dulu biar nantinya orang nggak salah. Oh ini berarti merintah perang, maksa syahadat, bunuh-bunuhan biar maksa masuk Islam. Bukan begitu. Kita cerita dulu tentang Khaybar. Jadi Khaybar itu adalah benteng orang Yahudi. Orang Yahudi itu berada di sekitar Madinah atau tinggal di Madinah memang. Ada 3 suku besar. Suku Quraidah, suku Qainuqa, dan suku Nadir. Ya. Jadi Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa, itu 3 suku besar. Nah, beberapa suku itu, ya berapa bani atau suku itu sudah beberapa kali musuhi Rasul. Ya. Yang sudah diusir itu kayak Bani Quraidah itu sudah diusir. Diusir basmi karena ada muslimah ditarik jilbabnya, ada yang diganggu, di ini dan lain sebagainya. Pokoknya ganggu terus. Ya karena gangguan itu akhirnya diusir. Nah, terus kemudian juga Bani Qainuqa. Nah, akhirnya semuanya mundur-mundur masuk ke benteng mereka. Nah, di benteng mereka tuh terus gempuri, ganggu terus. Ya, jadi harus tahu nih sebabnya kenapa ini perang. Nah, akhirnya ini penyakit ini. Ya sama seperti Israel di Palestina itu ganggu terus. Ya. Cuma waktu itu bentengnya itu namanya Khaybar. Ya, kalau sekarang bentengnya namanya negara Israel. Yang bikin siapa? Yang bikin Inggris. Ya, Lord Balfour namanya. Lord Balfour itu yang bikin Khaybar Orde Baru gitu ya. Khaybar zaman modern ini gitu ya. Nah, itu di situ ganggu orang Islam terus di apa namanya? Dijajah sedikit demi sedikit, diambilin, nah gitu-gitu. Ya sampai sekarang. Sekarang ini malah parah, gitu kan. Nah di zaman Rasul juga gitu, tapi mereka salah orang. Ya, ini ganggu Nabi gitu ya, salah orang. Ya akhirnya disikat sama Nabi, gitu ya. Bani Quraidah itu dihabisin, ya.
Tapi putri kepala sukunya dinikahi sama Rasul karena dia masuk Islam. Nah itu Nabi itu gitu. Jadi, loh Nabi istrinya orang Yahudi. Ya nggak apa-apa, jangan alergi Yahudi. Ya, karena istri Nabi itu ada satu yang orang Yahudi. Nggak boleh toh nikahi orang Yahudi. Ya boleh, tapi Muslim. Ya sudah Muslim gitu ya. Namanya Sofia. Nah istri Nabi itu namanya Sofia. Itu dari Bani Quraizo itu. Nah 3 Bani ini sudah makin keteter-keteter, ganggu terus keteter, akhirnya ngumpul di Khoibar. Nah Khoibar ini sebelumnya karena ganggu terus, akhirnya beberapa kali pasukan dipimpin gagal terus. Ini pasukan siapa dipimpin gagal lagi, karena memang kuat sekali. Nah akhirnya pada satu titik Nabi itu akhirnya berpidato di depan para sahabat. Gitu kan. Ini ada kisah panjangnya, ini pendek ini ya, ini dipotong. Tapi kisah panjangnya itu sebenarnya sebelumnya Nabi itu bersabda, saya serahkan nanti bendera ini kepada orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya itu cinta kepadanya, gitu. Ada redaksinya seperti itu. Nah, gara-gara kalimat itu Umar bin Khattab tuh langsung, saya tuh nggak pengen jadi pimpinan, tapi karena ada kalimat dia cinta pada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta padanya, wah ayo maju saya. Pokoknya saya pengen jadi pimpinan saat itu. Gitu. Bukan masalah pimpinannya, bukan masalah jabatannya. Ya, tapi karena ada kalimat cinta pada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Jadi karena itu. Nah orang kan semuanya pengen, pengen legitimasi. Pengen ya kita kan merasa cinta pada Allah dan Rasulnya. Tapi bener apa enggak gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu kalau ditanya, kamu cinta sama Rasul sama Allah enggak gitu kan. Sama Allah sama Rasul enggak. Ya cintalah. Bener gitu ya. Itu kita wah yang benar gitu kan, kita masih ragu-ragu. Tapi karena ini yang bicara adalah Rasul, Rasul sendiri yang bilang, saya akan serahkan bendera ini kepada orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Berarti ini sudah ada stempel dari Nabi. Artinya Nabi ngakui, Allah ngakui cintanya. Makanya gara-gara itu Umar bin Khattab, dah saya pengen banget jadi pimpinan itu. Jadi pengen jabatan itu, karena bukan masalah jabatannya, tapi karena disebut orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Nah, akhirnya setelah itu ya beliau pengen nonjol maju gitu ya biar ditunjuk, ternyata bukan. Pilihan Nabi bukan pada beliau. Tapi bukan berarti berarti nggak dicintai Allah dan Rasul, yang bukan. Untuk tugas itu ya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Gitu kan. Sebagian riwayat itu nyebutnya gini, ketika mau diserahkan itu sahabat Ali nggak ada. Jadi dicari-cari gini, Umar bin Khattab tuh udah nunjuk. Mau ini kok dilewatin. Terus semua sahabat dilewatin, nggak ada yang diserahin. Akhirnya Nabi itu diem. Sambil pegang bendera itu diem. Mana Ali? Dia bilangnya gitu. Jadi yang dicari adalah orang yang nggak ada. Mana Ali? Gitu kan. Akhirnya beliau nggak ada, ya Rasul lagi sakit. Panggil dia ke sini. Ya dipanggil. Bener sakit. Kamu sakit apa? Ditanya. Saya sakit mata ya Rasul. Udah sini. Dipanggil. Matanya terus disembur. Dia diludahi sama Nabi. Sembuh seketika. Nah, tapi ini bukan dalil dukun sembur. Nah, ini kan ludahnya Nabi itu obat gitu ya. Ya, jadi bukan ini asal dukun dapat dalil. Wah, ini berarti kalau sakit mata wah, sakit mata belekan disembur ya besoknya tambah bengkak gitu kan. Kalau orang sekarang gitu ya. Ini Nabi ya. Diludahin matanya sembuh. Nah, terus benderanya diserahkan. Dah, kamu maju. Selesaikan urusan sama Khoibar gitu ya. Urusan sama Khoibar ini kamu sudah dijanjikan dimenangkan lewat kamu. Dan memang betul menang. Nah, tapi pesan Nabi, pokoknya kamu berangkat jangan noleh-noleh lagi. Pokoknya berangkat, gak ada mundur, maju terus. Nah, ketika sudah maju, jalan berapa langkah, terus berhenti. Mau nanya dulu sebenarnya mau nanya. Cuma pesannya tadi jangan noleh lagi. Jadi akhirnya tetap ngadep ke sono sambil nanya, ya Nabi, ini bunuh karena apa?
Perintahnya karena apa? Nah, dijawab, ya agar mereka itu bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Jadi bukan merampas harta, bukan masalah diganggu, bukan masalah apa, tapi mereka bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Walaupun sebenarnya ini langkah penting untuk diambil agar juga muslimin terjaga. Ya, perlindungan. Ya, nah, terus akhirnya berangkat menang. Nah, ketika menang, apakah semua orang Yahudi itu masuk Islam? Enggak, tidak semuanya. Tapi apakah yang terus kemudian tidak masuk Islam diperangi sampai mati juga enggak? Ya, enggak juga. Karena ada apa namanya? Ada yang namanya alternatif bayar jizyah. Asalkan bayar jizyah, darahnya, kehormatannya itu terjaga. Karena dalam sirah ternyata ya terus kemudian mereka kalah tuh enggak dibunuh semua. Ya tidak masuk Islam semua juga. Ya, tapi terus apakah diteruskan peperangannya? Enggak juga, karena mereka sudah nyerah. Ya, jadi walaupun redaksinya di sini berperang karena apa? Sampai mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi ternyata ada yang juga tidak mengucapkan syahadat dan dibiarkan hidup, gitu kan. Tetapi mereka tunduk. Nah, karena tidak memerangi, tidak memusuhi, ya sudah. Ya dilindungi hartanya, dilindungi darahnya, kecuali dengan haknya. Kecuali kalau mereka bunuh orang, ya mau nggak mau dikisos. Atau merampas, ngerampok, ya mau nggak mau harus harta mereka juga dirampas untuk ganti misalnya. Nah, itu aturannya seperti itu. Nah, di sini pelajaran yang terkait dengan babnya adalah betapa sahabat itu dalam hal ini adalah Umar radhiyallahu anhu, begitu dilihat bahwasanya itu adalah ciri orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, itu langsung semangat. Ya, walaupun itu jabatan yang berat gitu ya, tapi udah pokoknya kalau itu saya pengen banget jabat itu. Bukan masalah jabatannya tinggi atau apa, bukan. Tanggung jawabnya berat. Ya, tetapi karena disebut mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau ada orang yang beriman, terus punya peluang jadi pimpinan, ya nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Asalkan dengan jabatan itu dia menjadi hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dengan jabatan itu dia makin dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ya mending jangan diambil. Ya, jadi jabatan apapun itu, jadi bupati, ya jadi wali kota, jadi presiden dan sebagainya. Kalau dengan itu makin dimurkai Allah, ya walaupun itu jabatan mentereng, duitnya banyak dan lain sebagainya, tapi dimurkai Allah, apa untungnya? Ya, itu intinya seperti itu. Tapi kalau itu justru menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, berlomba-lomba di sana oke-oke saja, malah justru harus berlomba-lomba ke sana. Selesai bab ini masuk ke babul mujahadah, ya, bab bersungguh-sungguh dalam beramal. Ayatnya yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Waladina jahadu fina, orang-orang yang mereka itu berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, ya fina itu di jalan kami. Lanah diyanahum, sungguh kami akan tunjuki benar-benar mereka itu subulana, jalan-jalan kami. Jalan-jalan kebaikan tidak hanya satu, tapi disebutkan subul. Subul itu bentuk jamak dari sabil. Ya, kalau sabil itu cuma satu, tapi kalau subul banyak. Sungguh kami akan tunjuki benar-benar mereka jalan-jalan kami. Wa inna Allah la ma'al musinin. Sebutnya Allah sungguh bersama orang yang berbuat baik. Ini surat Al-Ankabut ayat-ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Jadi kalau ingin dapat hidayah, kalau ingin dapat petunjuk untuk mendapatkan kebaikan, maka harus sungguh-sungguh. Nah, itu makanya kan ada istilah manjada wajada gitu kan. Manjada itu sungguh-sungguh. Terus wajada itu jadi satu, bukan wa terus jada, bukan. Ini kadang-kadang orang nulis manjada wajada itu wanya dipisah dengan jada. Jadi jada itu sungguh-sungguh, wajada itu dia akan dapat. Ya, dia akan dapat. Jadi kalau sungguh-sungguh dia mesti dapat. Nah, sama hidayah juga begitu. Hidayah itu baru bisa didapat kalau ada kesungguhan.
Makanya di Madinah, karena yang nyambut umat Islam itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ya hartanya, ya jiwanya, ya benar-benar dikorbankan untuk menyambut dan menolong orang Islam dari Mekah. Maka Madinah yang dulu namanya Yasrib, sekarang malah nggak terkenal Yasrib itu. Lebih terkenal dengan kota Madinah. Lengkapnya Madinatul Munawaroh. Kota yang bersinar dengan hidayah. Ya, dengan cahaya hidayah. Karena ya hampir seluruh penduduknya itu mendapatkan hidayah. Karena bareng-bareng nolong saudara yang muslim dari Mekah waktu hijrah. Ya. Tapi Ethiopia itu Habsi, ya, rajanya nerima, rakyatnya enggak. Maka hijrah yang pertama, yang ke Ethiopia, itu rajanya silahkan datang ke sini, gitu kan. Rajanya siapa namanya? Najasyi ya, Raja Najasyi ya kalau nggak salah, yang Raja Habasyah itu. Nah itu beliau menerima, tapi rakyatnya enggak, ya tapi tetap dilindungi oleh kerajaan. Akhirnya apa? Hanya rajanya yang dapat hidayah. Waktu mendengar rajanya ini meninggal, Rasul terus sholat goib, ya sholat goib. Jadi raja meninggal, raja Ethiopia yang apa namanya menolong Nabi itu meninggal waktu hijrah pertama, raja Ethiopia atau Habsyi gitu ya. Nah itu meninggal terus disolatkan apa? Goib. Tapi rakyatnya nggak nyambut, jadi ya cuma ditampung gitu aja. Akhirnya rakyatnya juga nggak banyak dapat hidayah, gitu kan. Makanya sungguh-sungguh mesti dapat hidayah. Berikutnya waqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu, artinya beribadalah kalian hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yakin. Ya, sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini adalah al-maut. Artinya apa? Sembahlah Allah sampai datang kematian. Jadi yang namanya beribadah itu adalah sungguh-sungguh sampai mati. Ya, bukan hanya sekedar oh sekarang berhasil ibadah, enggak, sampai mati. Hatta ya'tiyakal yakin. Yakin itu kematian. Ya. Karena kan lucu, orang ibadah enggak, kalau yakin itu diartikan keyakinan itu lucu. Lah sudah ibadah masa enggak yakin? Ini kan yang sudah ibadah itu berarti dia yakin cara ibadahnya seperti itu. Tapi sampai kapan? Sampai mati, bukan sampai yakin. Jadi bukan bukan ibadah ragu-ragu dulu, terus ibadah lagi sambil ragu-ragu terus sampai akhirnya ibadahnya jadi yakin, bukan begitu. Ya, yakin di sini maksudnya mati. Artinya kita ibadah itu sudah yakin. Ini ibadah yang benar. Ini ibadah yang diterima Allah itu dengan cara ini ya, dengan cara sholat, ya dengan cara sedekah, cara haji, puasa, zakat, itu ibadah yang kita yakini itu. Lah kok sampai yakin? Maksudnya ibadahnya belum yakin, bukan. Sampai datang kematian. Ini tafsir itu begitu itu. Kadang-kadang kita nafsirkan sendiri sampai datang keyakinan, berarti kita ibadah boleh sambil ragu-ragu. Enggak boleh. Ibadah kalau ragu-ragu ya enggak diterima. Ya. Ibadah itu harus yakin. Tapi kok sembahlah Allah sampai yakin, maksudnya sampai mati. Ini sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian wazkuris marobika watabatal ilahi tabila. Ini surat Al-Muzammil. Kalau yang tadi itu surat banyak ya. Surat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ini banyak, tapi di sini yang ambil dari surat Al-Hijr ayat 99. Al-yakin maksudnya al-maut. Kemudian wadkuris marobika watabatal ilahi tabdila. Ini surat Muzammil, sering saya baca ini ya. Wadkuris marobika, dan sebutlah asma Allah atau ingatlah asma Allah Tuhanmu. Watabatal ilaihi tabdila, dan fokuslah kepadanya dengan sebenar-benar fokus. Ya, tabatul itu ibadah sungguh-sungguh. Fokus benar hanya itu. Di tafsirnya di sini disebutkan ingkoti'a, ya, ingkoti, gitu. Putuslah. Putuslah itu putus dari hal-hal yang di luar ibadah. Ya. Jadi waskuris marobika watabatal ilahi tabdila, gitu, itu maksudnya
ibadah sungguh-sungguh. Makanya dulu yang namanya kerohiban itu hanya hidup hanya untuk ibadah saja. Itu namanya tabatul. Tabatul itu adalah hidup apa namanya ya? Jadi kependetaan gitu yang nggak nikah, nggak apa gitu kan, hanya ibadah terus, sholat terus, apa puasa terus, apa. Nah itu namanya tabatul. Tapi maksudnya tabatal di sini, tabatal ilaihi tabatila, gitu ya, itu maksudnya adalah bersungguh-sungguh beribadah. Kemudian, jadi maksud tabatal ilaihi tabatila itu ingkoti ilaih gitu ya. Jadi mutus hubungan hanya fokus kepada ibadah saja. Wa qala subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal semiskal seberat gitu ya, dzarrah, biji atom gitu ya, khairan kebaikan, maka yarahu dia akan melihatnya. Jadi amalan baik buruk sebesar apapun itu akan kelihatan ya, termasuk amal yang baik gitu ya. Yang buruk juga di ayat yang selanjutnya. Wa qala ta'ala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khaira wa 'adzama ajra." Wa ma tuqaddimu, dan apa yang diamalkan apa yang telah dahulu engkau dahulukan li anfusikum untuk diri kalian. Maksudnya apa yang telah engkau amalkan untuk diri-diri kalian, min khairin dari kebaikan, tajiduhu kalian akan mendapatinya, artinya mendapati pahalanya itu indallah di sisi Allah. Wa khairon, dia sebaik-baik, wa azama, dan sebesar-besar ajro, pahala atau balasan. Yang kalian dapati dari Allah itu sebesar-besar dan sebaik-baik pahala. Ini surat Muzammil juga yang terakhir. Wa qala ta'ala, wa ma tunfiku min khairin, dan apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah itu dengannya alim, maha mengetahui. Ini surat Al-Baqarah ayat 273. Wal ayat fil bab kasiroh. Dan ayat dalam bab ini itu banyak maklumah yang diketahui. Jadi ini tentang ayat-ayat mujahadah, tentang bersungguh-sungguh. Tapi di sini kata mujahadah tidak ada satupun yang di sini nyebut perang. Ya, ayat yang saya bacakan tadi itu tidak ada barang siapa berperang, barang siapa enggak. Jadi isinya adalah barang siapa berbuat baik, maka barang siapa berbuat baik, maka ya. Jadi artinya apa? Kata mujahadah itu, ya Imam Nawawi ini ngumpulin ayat-ayat tadi itu ingin menunjukkan mujahadah itu tidak selalu perang, jihad itu tidak selalu apa? Perang. Bersungguh-sungguh itu dalam semua hal. Ya ngaji makanya juga disebut jihad fi sabilillah. Kalau ngajinya sungguh-sungguh. Ya, termasuk sedekah pun juga mujahadah. Ya, kita kemarin sudah mempelajari sedekah yang paling bagus gimana, yang paling keadaan lagi butuh, lagi kikir-kikirnya, lagi sehat-sehatnya. Nah, itu sedekah terbaik gitu kan. Artinya sedekah kok pas lagi kikir-kikirnya, pas lagi butuh-butuhnya, berarti dia harus mujahadah melawan kekikirannya. Nah, jadi itu makanya jadi terbaik gitu kan. Jadi mujahadah tidak selalu diartikan jihad perang. Ayat yang pertama, hadis yang pertama, wa amal ahadis wal awal, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sungguhnya Allah ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi redaksinya melalui lisan Rasulullah. Ya. Firman Allah disebutkan di sini, man, barang siapa ada liwalian, barang siapa yang ada itu memusuhi liwalian, waliku. Ya, barang siapa memusuhi waliku, maksudnya waliullah. Ya. Kok waliullah dimusuhi? Fakot azantuhu bil harbi. Fakot, maka sungguh azantuhu, aku mengumumkan kepadanya. Azan artinya pengumuman. Ya. Azantuhu, aku umumkan kepadanya bil harbi, dengan perang. Orang kok musuhi waliullah, Allah umumkan perang padanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, barang siapa, dan apa-apa yang taqarraba ilayya, sebentar. Wa ma, dan tidaklah taqarraba mendekat ilayya kepadaku, abdi seorang hamba,
Bisyai'in dengan sesuatu yang ahabu lebih aku cinta, ahaba yang lebih aku cintai ilayya kepadaku, mimma dari apa yang iftaratu alaih aku fardukan atasnya. Jadi tidak ada yang bisa mendekat kepada Allah dengan lebih baik ya selain dari apa yang Allah fardukan. Ya, selain yang Allah fardukan. Jadi wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Jadi tidaklah seorang hamba itu mendekat kepada Allah yang lebih Allah cintai selain mendekat dengan hal-hal yang fardu. Jadi kalau mau mendekat kepada Allah, ya itu dengan cara menjalankan amalan-amalan apa? Fardu itu yang terbaik. Nah, nanti baru tambahannya yang nawafil atau yang sunnah. Mimma faratu alaihi. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nah, ini nawafil itu yang tambahan. Wama dan tidak henti-henti. Wama yazalu dan tidak henti-hentinya. Abdi hambaku. Yataqarrabu ilayya. Mendekat kepadaku bin nawafil dengan amalan-amalan nawafil. Nawafil atau nafilah itu tambahan atau sunnah. Hatta ahibahu. Sampai aku mencintainya. Jadi nawafil itu levelnya di bawah yang fardu. Kalau mendekat pada Allah, yang paling Allah cintai itu dengan yang fardu. Nah, kemudian juga mendekat pada Allah dengan yang nawafil. Ya, itu Allah juga akan mencintainya. Faida ahbabtuhu, maka jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, sungguh aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bi, yang dia mendengar dengannya. Jadi kalau dia mendengar, Allah jadi pendengarannya. Wa basaruhul ladzi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang yaptisu biha, dia apa namanya? Yaptisu itu mukul ya, yang dia bergerak ya berbuat gitu ya dengannya, dengan tangannya itu. Warijlahu, dan kakinya menjadi kakinya allati yamshi biha, yang dia berjalan dengannya. Jadi mata, telinga, tangan, kaki itu waliullah itu seakan-akan itu adalah mata, pendengaran, tangan, dan kakinya Allah gitu ya. Yang Allah itu mendengar, melihat dengan pendengaran, penglihatannya, tangan, dan kakinya. Walain sa'alani, dan jika dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, sungguh dia akan aku kasih, aku berikan. Walain ista'azani, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, sungguh aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Azantuhu, aku mengumumkan padanya, itu a'lam tuhu, aku memberitahukan kepadanya. Ya, azantuhu itu maksudnya mengumumkan, maksudnya memberitahunya. Bi'ani muharibulahu, bahwasanya aku itu memerangi dirinya. Ista'adzani ruya bin nun bilba. Ruya bin nun wa bilba. Jadi ada yang menyebutkan ista'adzani, tapi ada juga yang menyebutkan ista'azabi. Ya, bukan ni tapi bi. Pakai ba. Nah, ini penting ya, bahwasanya mendekat kepada Allah itu yang paling mujarab itu pakai amalan wajib. Itu level pertama amalan. Jadi Bapak Ibu itu jangan terlalu melihat ibadah itu dari glamornya. Tapi lihat dari urutannya. Ini wajib apa sunnah? Ini wajib apa sunnah? Ada amalan glamor, kelihatan. Ya, tapi kalau sunnah kalah dengan yang wajib. Saya tanya, kerja. Ya, misalnya kayak Pak Heri, nganter apa namanya? Galon, nganter gas. Kelihatan sepele, tapi itu nyari nafkah untuk keluarga. Wajib apa sunnah? Wajib. Bandingkan dengan umroh. Biayanya banyak. Sampai ke tanah suci. Ke Mekah. Bukan bain-bain, itu Mekah.
Lihat Ka'bah langsung. Bisa nyentuh Ka'bah, bisa nyium Hajar Aswad. Wajib apa sunnah? Bagusan mana? Nah, ini langsung lakunya langsung. Jadi harus lihat levelnya. Ya, levelnya wajib apa sunnah? Hal kalau cuma sunnah, ya levelnya di bawah wajib. Ya, ada orang kelaparan tetangganya. Kita punya walaupun cuma nasi ya sisa, masih sisa cuma semangkok ini tetangga lapar gimana? Ya udah kasih. Ya dia butuh, kita ngasih jadi wajib apa sunnah? Ya jadi wajib karena kita punya. Ya kalau kita sama-sama nggak punya ya udah kita nahan lapar bareng-bareng gitu kan. Karena kita punya ya, wah kalau nggak ngasih keterlaluan. Orang ini kita udah kenyang dia lapar, ya dibandingkan dengan yang tadi, yang apa namanya ibadah yang mentereng gitu kan. Nah itu makanya harus dilihat secara utuh, ya secara utuh. Makanya ada satu tokoh sufi gitu ya, dia bilang ngasih makan orang lapar, yang dia kelaparan bener. Terus kita kasih makan, itu pahalanya lebih besar daripada sedekah bangun 1000 masjid. Ya, bangun 1000 masjid. Kenapa? 1000 masjid dia dirikan, orang sholat apa harus di masjid? Tidak harus. Bumi Allah itu bisa jadi masjid di mana-mana, bumi Allah itu masjid gitu kan. Tapi ini orang udah mau mati, nggak dikasih makan dia bisa mati, nyelamatin satu nyawa. Ya itu jadi wajib itu. Nah, pahalanya mending ngasih makan orang lapar daripada bangun 1000 masjid. Nah, itu perbandingan-perbandingan. Makanya kalau lihat hadis ini, ya fokus dulu, jangan lihat menterengnya amal. Ya walaupun sama-sama nanti yang sunnah pun bisa juga dicintai oleh Allah gitu ya. Tapi ada urutannya gitu ya. Urutannya wajib dulu. Ya wajib dulu. Ya sama halnya orang rajin traweh. Tapi sholat wajibnya keteteran. Ya tiap saya alhamdulillah Ramadan ini tarawih 30 hari hadir terus gitu kan. Nah, sholat waktunya gimana? Ya saya kalau asar, duhur, bolong-bolong, siang ketiduran kalau puasa. Nggak bisa sholat. Waduh, ini rajin tarawih gitu kan. Padahal rokaatnya lebih banyak. Orang berdebat 8, 20. Ada yang mau 11, 23 gitu kan. Oh, debatnya gitu. Banyak lebih baik. Tapi subuh 2 rakaatnya malah nggak dikerjain. Loh yang 23 atau yang 11, walaupun itu 23 atau 11, itu sunnah. Ya, yang subuh cuma 2 rakaat itu wajib. Mana yang lebih mendekatkan pada Allah? Yang fardu dulu. Yang fardu dulu. Ini orang suka kebolak-balik gitu kan. Nah, itu karena tidak tahu status gitu ya. Walaupun ini ada kekhususan. Ada yang sunnah tapi lebih baik daripada yang wajib. Apa itu? Ya, ini di luar pembahasan. Ini kan sifatnya umum. Ini khusus ini. Apa itu? Nah, jawab salam. Jawab salam itu kan ada yang apa namanya memulai salam. Sunnah itu kan apa hukumnya sunnah mengucap salam. Ya. Yang jawab hukumnya apa? Wajib. Ya sunnah kan yang ngucap mengawali sunnah itu kan mengawali salam itu sunnah. Yang jawab wajib. Pahalanya gede mana? Hah? Sesuai hadis loh. Yang jawab atau yang memulai salam yang pahalanya lebih besar? Ya? Yang memulai. Yang memulai salam itu lebih besar pahalanya dibanding yang jawab. Padahal yang memulai salam itu sunnah. Yang jawab wajib. Tapi pahalanya yang lebih mulia yang memulai salam. Itu anomali ya, itu yang apa namanya? Yang beda sendiri itu ya itu gitu kan. Yang beda sendiri itu. Makanya tapi kalau secara umum saya bilang ini secara umum, mendekat kepada Allah
ya mendekat kepada Allah itu dengan yang wajib, ya dengan yang wajib. Baru kemudian yang sunah-sunah sampai dicintai oleh Allah. Nah kalau sudah Allah cinta kepadanya, insya Allah gitu ya, menjadi pendengarannya, penglihatannya, gitu kan, kemudian tangannya, kakinya dan lain sebagainya. Dan kalau minta dijamin oleh Allah pasti dikasih. Loh kok sampai gitu? Iya, karena kalau orang sudah wali begitu itu, dia tidak akan sembarangan minta. Kalau kita belum wali, wah enak dong. Wah itu kebayang, pengen jadi wali terus minta yang macam-macam ya, pengen bikinin ruko, pengen punya rumah, pengen bunga dan lain sebagainya. Kalau udah wali bener itu tidak akan mikir yang kayak gitu-gitu. Ya, pada level yang sungguh-sungguh ketika misalnya minta ya Allah batu jadi emas, minta begitu dikasih sama Allah, pasti itu. Ya, jadi nggak bain-bain, batu disentuh jadi emas itu bukan hal yang apa susah buat sudah waliullah seperti itu. Masalahnya kalau sudah pada level itu dia nggak bakalan ngerjain itu. Ya, kalau yang masih bayangin itu sudah menjadi tanda dia bukan waliullah. Sudah dia masih bayangin, wah kalau saya jadi waliullah semua akan saya sentuh jadi emas, saya bagi-bagiin, katanya kayak Robin Hood ini, saya bagi-bagiin terus saya itu tanda dia belum waliullah, jadi masih kedunian itu, ya masih keduniaan yang dia pikirin, gitu kan. Kalau waliullah benar yang dia pikirin, ya walaupun tadi sudah ada benernya juga gitu ya, nanti saya bagikan emasnya biar orang hidup sejahtera apa itu. Kalau waliullah nggak gitu. Kalau dia jadi waliullah, yang dia pikirkan, ya Allah, bagaimana orang-orang ini selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau ada pikir di kepala kita sedikit aja tentang itu, ya sedikit aja, saat itu kita waliullah. Ya, yang kita pikirin tidak lagi bangsa nyentuh kolang kaling jadi emas gitu ya, kayak cerita wali-wali songo itu kan. Kan kita selalu digambarin kalau wali itu wah, macul tanah, bongkahan batu jadi emas gitu kan. Kerikil-kerikil dipegang jadi mutiara itu. Wah, enak ya jadi wali ya. Langsung kaya, tuh punya ATM banyak apa itu bukan waliullah itu. Nggak usah jadi waliullah, ya konglomerat juga gitu kan. Ngapain harus jadi waliullah? Jadi konglomerat aja kayak gitu. Kalau waliullah udah nggak kepikiran begitu. Ya, dan justru kalau kita punya pikiran yang seperti itu berarti kita belum wali. Jadi waliullah itu pikirannya yang ada gimana ya tetangga saya itu kok masih males sholat ya kasihan saya itu kan. Padahal hidupnya lebih lebih mewah, mobilnya banyak gitu kan, hidupnya makmur. Ini udah kasihan nggak sholat, gimana nanti matinya ya ngadepi. Wah, itu pikiran kita itu pikiran waliullah itu. Ya pikiran waliullah itu. Tapi kalau pikirannya masih mobil banyak amat buat apa sih? Satu dong buat kita lah, itu belum waliullah itu. Itu belum waliullah. Ya masih jauh ya. Ya, baik. Jadi waliullah tadi kalau minta mesti dikasih dan kalau minta perlindungan ya akan dilindungi. Pastilah. Yang namanya backingnya Allah itu ya sudah. Ya. Orang kan sering bilang dekengane pusat gitu kan. Kalau ini backingnya itu Allah. Ya kalau urusan sama Allah ya nggak ada yang selamat. Makanya waliullah itu nggak gampang doa jelek. Ya. Mesti ada satu titik di mana ketika karena doanya udah makbul. Itu ada yang di masjid gitu ya. Lagi ngobrol, tiba-tiba dia ngebut. Wah, terus apa? Knalpotnya itu knalpot brong itu loh yang suaranya ya yang suaranya apa diambil filternya itu kenceng banget. Tiba-tiba nyeletuk. Celaka itu. Nabrak apa-apa itu. Enggak, dia belum selesai ngomong baru apa langsung gubrak gitu kan. Itu langsung astagfirullahalazim. Coba tadi saya doakan semoga dia sadar rajin ke masjid pas makbul. Ya, pas makbul. Di waliullah tuh gitu. Kalau kita kan enggak. Kalau kalau bukan waliullah, alhamdulillah makbul bahasanya. Apa lagi mau lewat gitu ya. Tak doa di sini tak kutuk kalian gitu kan. Itu belum waliullah itu. Ya, kalau udah waliullah itu ada kayak gitu-gitu yang ada itu saya juga beberapa kali punya pengalaman orang-orang kayak gitu-gitu. Pas lagi di masjid kita kan lagi ada urusan dakwah gitu kan.
lihat kacang. Tanaman kacang tuh, ranum-ranum ini tanamannya itu subur gitu ya. Ya kacangnya di dalam nggak kelihatan, kacang tanah. Kepikiran dia, pengen banget makan kacang apalagi mendung hujannya anget-anget enak gitu kan. Dia ngomong baru gitu terus duduk mau sholat, diantar ke masjid. Kacang yang masih beruap itu. Hawanya kan dingin, beruap. Waduh, astagfirullah. Kenapa saya tadi minta kacang? Dia bilang gitu langsung. Harusnya saya tadi berdoa, ya Allah, kasihlah hidayah untuk seluruh penduduk desa ini, semoga rajin. Nah, kalau saya doa itu kan nanti ke masjid semua. Itu langsung ngomong gitu. Dan itu saya ada di situ, saya ngeliat langsung. Saya ngeliat langsung. Baru ngomong ini dikasih kacang. Ya itu pengalaman waktu itu di Wonogiri, daerah Wonogiri. Lagi dakwah ke pelosok-pelosok gitu, tiba-tiba ada ketemu ya temen gitu kan, wah mudah-mudahan ada kacang, datang bener gitu kan, ah, kamu doanya pas makbul mintanya kacang gitu kan, digituin. Pas makbul-makbulnya kok mintanya kacang gitu. Ya, jadi akhirnya waliullah itu kalau mikir, kalau doa itu nggak sembarangan, yang dipikirin tuh yang besar-besar. Bukan yang ecek-ecek orang ngebut mudah-mudahan nyungsep kayak itu ada masih ecek-ecek itu ya. Yang dipikirin dia itu kalau ada orang ngebut apa ya Allah kasih hidayah dia Allah. Kalau dia dapat hidayah, maka teman-temannya yang suka brong-brongan itu dia akan dakwai juga. Dia disuruh untuk sadar. Ya, tapi kalau nyungsep, apakah kapok? Belum tentu. Nah, besok tambah pengen nunjukin kalau dia jagoan dan sebagainya. Nah, itu pikiran waliullah itu beda. Ya, makanya kalau minta mesti dikasih karena pola pikirnya itu sudah beda. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.